MLB Premier untuk manufaktur. MLB yang didistribusikan untuk wilayah Asia pada dasarnya terbagi menjadi dua versi besar, yaitu MLB Accounting dan MLB Premier. Untuk penggunaan praktik di perusahaan manufaktur disarankan menggunakan MLB Premier dikarenakan MLB Premier memiliki fungsi dan fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan MLB Accounting. Di antaranya, MLB Premier memiliki fasilitas multi-location, multi-user, multi-currency, multi-level pricing, negative inventory, dan time billing transaction, di mana beberapa fitur di atas tidak dimiliki oleh MLB Accounting. Data MLB Accounting juga otomatis bisa dibuka dengan MLB Premier di satu rilis yang sama. Contoh, misalkan kita buka MLB Premier, kita buka data dari data MLB Accounting sebelumnya. Di MLB Premier ada pilihan multi-user maupun single user. Klik OK. Fasilitas yang tidak ada di MLB Accounting diantaranya adalah multi-location atau multi-warehouse. Fungsi multi-location atau warehouse sebenarnya sudah mulai ada di MLB Premier versi 11. MLB Premier versi 12 menyempurnakan fungsi multi-location berupa perpindahan kuantitas dari satu gudang ke gudang yang lainnya. Untuk membuat fasilitas multi-gudang bisa berfungsi, kita harus membuat terlebih dahulu satu gudang yang ada dari menu list lalu pilih location. MLB sudah memberikan satu lokasi gudang utama yang diberikan kode location 1 dan namanya adalah primary location, di mana kode gudang ini tidak bisa dihapus dan hanya bisa diganti kode maupun namanya. Untuk menggantinya, double klik di kode yang tadi, lalu ganti namanya. Misalkan kita berikan kodenya adalah G01 sebagai gudang utama. Aktifkan di sini jika kita tidak boleh menjual dari gudang tersebut. Aktifkan inactive location jika gudang tersebut sudah tidak digunakan kembali. Untuk membuat daftar gudang yang lainnya, klik tombol New dan isikan data gudang yang lainnya seperti G02. Tidak bisa dijual dari gudang bahan. Misalkan lagi G03. Inilah beberapa gudang yang bisa kita buat. Untuk mengetahui posisi kuantitas barang yang ada, kita bisa melihatnya dari modul inventory. Ini ada fasilitas baru yaitu move item. Kita bisa melihat satu jenis barang berada di gudang mana, bisa kelihatan di sini. Pemindahan barang atau move item. Perpindahan barang dari satu gudang ke gudang lainnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Masing-masing cara memiliki kelebihan dan kekurangannya. Fitur yang sudah disediakan oleh MLB untuk melakukan perpindahan barang tersebut melalui modul inventory, pilih move item. Kita tinggal isikan barang yang dipindahkan. Misalkan dari gudang bahan kita pindahkan masuk ke gudang bahan. Jadi gudang utama kita tinggal nolkan seperti ini dan kita tinggal isikan. Misalkan gudang bahannya semuanya kita pindahkan ke gudang bahan. Sementara gudang barang jadi kita juga pindahkan ke gudang barang jadi. Dan gudang spare part kita juga pindahkan ke gudang spare part.
Selama auto-valent masih ada angkanya, maka proses pemindahan barang ini tidak bisa di-record. Tinggal klik Move Item. Perpindahan dengan cara yang kedua bisa juga menggunakan fasilitas Inventory, Adjust Inventory. Kita tinggal isikan kode barang yang dipindahkan, misalkan pada tanggal 15 Januari 2011. Mimo ketikkan keterangan. Pilih barang yang ingin dipindahkan. Pilih lokasi gudangnya. Isikan minus quantity barang yang dipindahkan. Karena ini bersifat pemindahan tidak berefek ke harga pokok, maka hilangkan harga pokoknya. Masukkan barang yang sama. Tetapi pilih ke gudang tujuannya. Dan isikan kuantitas barangnya dan harga pokok juga dinolkan. Atas transaksi ini tidak akan mengibarkan jurnal, tetapi akan memindahkan kuantitas barangnya. Klik Record. Dengan menggunakan fasilitas multi-location, setiap transaksi yang berhubungan dengan item dan kuantitas barang juga harus diisikan kode gudang yang bersangkutan. Saat membuat daftar item yang merupakan kelompok dari barang dagang, yaitu I inventory this item, buka dari menu inventory, item list, inventory, dan di sana juga diinformasikan barang tersebut ada berapa di setiap gudangnya. Transaksi pembelian dan penjualan dengan pilihan layout item dan item list yang dibeli dan dijual tersebut, jika merupakan barang dagang, kita juga wajib mengisikan lokasi gudangnya. Sebagai contoh daripada sales, enter sales, sales transaction journal. Jurnal yang sudah pernah dibuat, maka dia juga akan dimasukkan yaitu lokasi barang dagangannya. Sama juga untuk bagian penjualan, di bagian jurnal, di pembelian juga sama, pada saat pembelian juga akan diisikan kode gudangnya. Laporan persediaan dengan multi gudang. Dengan menggunakan fasilitas multi gudang, laporan persediaan yang berhubungan dengan inventory juga berbeda jika dibandingkan dengan tidak menggunakan fasilitas multi gudang. Buka dari menu Report, Inventory, Item Location Summary. Klik tombol Display. Laporan ini hanya ada jika Anda mengaktifkan multi gudang. Jadi, Report, Inventory, Item List Summary juga bisa dikelompokkan berdasarkan lokasi dan barangnya. Jadi, satu lokasi gudangnya apa saja dan barangnya apa saja. Dari Report Inventory, Analyze Inventory, kita juga bisa melihat satu jenis barang dibeli dan dipesan ada berapa per gudangnya. Report Inventory, Inventory Conceit juga ditampilkan dengan tampilan yang agak sedikit berbeda. Report Inventory, Inventory Move Item. Akan diketahui